Meskipun kita ada di desa, nggak menutup kemungkinan untuk di zaman yang udah 2021 ini udah serba digital ya, bahwa pekerjaan jenis seperti ini itu udah mulai banyak. Kita nggak harus bekerja konvensional, kita juga bisa bekerja sebagai desain grafis, sebagai freelance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Priyono, biasa dipanggil Puji. Saya tinggal di Desa Telaga dan pekerjaan saya adalah seorang freelancer desain grafis. Freelancer sendiri bisa dikatakan sebagai pekerja lepas, dan desain grafis itu sebuah pekerjaan yang orang itu membuat sebuah ilustrasi atau fotografi atau sejenisnya seperti itu. Jadi seorang freelancer desain grafis adalah orang yang bekerja khusus di bidang desain grafis, tetapi dia tidak terikat oleh suatu perusahaan manapun. Dunia desain grafis itu punya peluang besar untuk menjadi sebuah profesi, sehingga saya pun tertarik dan akhirnya sampai sekarang saya bekerja sebagai desain grafis. Seperti apa sih bentuk pekerjaannya? Yuk ikut saya. Nah, ini dia tempat kerja saya ya. Dan setiap hari kegiatan saya itu berada di depan komputer, desain grafis. Tapi untuk sekarang sih saya lebih fokusnya ke desain logo. Kenapa saya lebih tertarik untuk mendesain logo ya? Karena desain logo itu bisa dibilang susah-susah gampang. Gampangnya itu di bidang teknikalnya ya, gambarnya itu sederhana gitu kan. Yang susah itu kita harus mengerti arti atau filosofi dari logo tersebut. Nah, jadi itu menjadi tantangan saya dan hal itulah yang membuat saya tertarik gitu. Nah, oleh karena itu saya coba cari-cari gimana sih cara mendapatkan penghasilan dari logo. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti sebuah kontes logo. Saya dapat informasi itu ya tentu saja pertama dari browsing, kemudian juga ada informasi dari teman-teman tentang rekomendasi kontes logo yang bagus itu di mana, seperti itu. Sebenarnya sih awalnya klien itu cukup branding aja ya dari logo gitu. Terus mereka juga nanyain, terima jasa animasi juga nggak? Nah dari itu saya tertarik lah bikin latihan membuat animasi. Dan dapat beberapa klien, saya membuat animasinya. Nah setelah itu, karena beberapa hal saya keluar dari pekerjaan dan saya emang lebih fokus pengen di rumah jadi freelancer. Nah akhirnya saya nekat jual motor. Nah uangnya itu saya pakai pertama buat beli komputer, buat beli laptop. Terus yang kedua saya juga pasang internet. Karena di rumah saya sendiri internetnya cukup susah. Jadi saya sengaja lah nggak apa-apa modalin buat pasang wifi di rumah. Tujuannya saya nanti akan lebih fokus menjadi freelance desain. Nah dalam mengikuti kontes logo ini, alhamdulillah saya udah beberapa kali ya menang kontes. Nah jadi itu saya buka websitenya namanya 99designs.com, 99design.com, yaitu sebuah website atau platform yang isinya itu kontes desain. Ada desain logo, desain cover buku, ilustrasi, dan yang lain. Nah, tapi saya lebih fokus ke desain logo aja. Nah, perjuangan untuk verifikasinya saya juga cukup berat karena beberapa kali ditolak. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa setelah masuk. Saya coba ikut cukup banyak lah. Pokoknya setiap hari saya harus ikut lah, minimal satu aja. Saya harus submit atau upload logonya. Nah, alhamdulillah beberapa bulan ini saya dapat sampai menang 3 kali. Alhamdulillah. Terus untuk kisaran hadiahnya berapa? Jadi di 99 Design ini ada beberapa kategori atau level. Mayoritas sih level yang bronze atau perunggu di kisaran $190. Jadi kalau menang logo tersebut nanti akan dapat hadiah $190. Nah kalau dirupiahkan itu misalkan 14 ribuan berarti 2 juta lebih gitulah ya. Ada juga logo yang $400. Terus ada juga yang sampai 900 atau $1.000 juga ada. Nah kemarin saya dapat yang $190. Nah beberapa ya alhamdulillah buat lebaran. Selain desain logo ya saya juga suka nih bikin video ya. Nah saya juga punya channel YouTube pribadi tentang belajar atau tutorial desain dan juga tutorial atau tips tentang freelance kayak gitu. Kalau tertarik berkunjung ke channel saya ya, Puji Priyono Channel. Saya juga punya channel yang kedua. Nah saya mengerjakannya sama teman-teman di lingkungan sini. Nah itu genrenya itu video komedi, namanya Kakak Ngadi TV Channel. Saya kan dulu tahun 2009-an masuk SMA. Alhamdulillah saya
merasa puas dan sesuai dengan apa yang saya sukai gitu loh. Bisa dibilang kalau dulu itu sekolah di SMA B Gumelar salah satu langkah awal buat saya untuk mengenal dunia desain grafis lebih luas lagi. Kemudian ditambah lagi kakak saya sendiri dulu pas merantau, dia juga kerjanya di percetakan. Jadi dia kuliah sambil nyambi bekerja. Nah, habis itu saya suka diajarin. Kalau saya sih pertama suka dulu ya. Nah, kalau misalnya suka lanjutin aja. Dan nggak harus gambar itu ngelukis di kertas itu nggak. Sekarang mah zamannya sudah serba digital. Jadi langsung aja kalian latihan di komputer atau di HP pun juga sebenarnya banyak aplikasi untuk desain. Kalian bisa belajar hal itu. Biasanya pengalaman saya sendiri untuk awal-awal desain, pasti pemula ya pasti hasilnya nggak bagus gitu ya. Itu wajar banget. Jadi harus sabar, sering-sering latihan. Jadi kalau bisa tiap hari kalian latihan desain tiap hari. Jadi nanti kedepannya kalian bisa mengerti warna yang bagus, tata letak yang bagus, dan macam-macam seperti itu. Sebagai seorang freelancer, kita kan nanti akan bertemu dengan klien, gitu kan. Nah, jadi kita harus bicara dengan sopan, kita juga harus pintar ngerayu, kayak gitu. Bagaimana caranya supaya klien itu menerima desain kita dan bisa mendapatkan proyek berkelanjutan. Suka dukanya jadi freelancer desain grafis itu, pertama sih kita punya quality time yang lebih banyak karena kita nggak terikat dengan jam kerja ya, jadi kita bebas memilih kapan aja kerjanya gitu loh. Kemudian untuk penghasilan juga nggak ada batasnya ya, berarti selama kita kerjanya porsinya lebih besar ya berarti penghasilannya pun bisa lebih besar kayak gitu. Nah, terus dukanya pertama peralatannya ya, karena peralatan yang bagus, budgetnya juga lumayan. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau kita pakai HP pun, kalau kita kreatif, kita bisa menghasilkan desain yang bagus kayak gitu. Terus dukanya jarang sosialisasi sih. Karena lebih banyak di rumah gitu kan. Kadang-kadang yang namanya nge-freelance kan mirip kayak orang dagang juga ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita juga sering sepi orderan, itu juga sering. Kita harus bayar internet, bayar tagihan ini itu, tapi belum ada pemasukan. Nah itu dia bagaimana bentuk pekerjaan saya sebagai freelancer desain grafis. Meskipun kita ada di desa, nggak menutup kemungkinan untuk di zaman yang udah 2021 ini udah serba digital ya. Bahwa pekerjaan jenis seperti ini itu udah mulai banyak. Kita nggak harus bekerja konvensional. Kita juga bisa bekerja sebagai desain grafis, sebagai freelance. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen channel Jadi Tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.